Pertama kali aku mendengar nama perusahaan kapal pesiar Holland America Line sekitar awal tahun 2000-an. Aku belum pernah berpesiar dengan kapal milik perusahaan itu, tapi aku sering melihat sebuah kapalnya yang bernama Volendam merapat di pelabuhan Vancouver, sebuah kota cantik di pantai barat Kanada. Di sana, kapal itu menjemput penumpang yang nantinya akan dibawa berpesiar menjelajah Alaska. Perusahaan Holland America Line sudah lama berdiri di Rotterdam, Belanda sejak 1873. Awalnya, kapal milik perusahaan itu mengangkut penumpang dari Belanda ke New York, Amerika. Kemudian juga sempat mengoperasikan kapal dagang hingga tahun 70-an, hingga akhirnya beralih mengoperasikan kapal pesiar hingga kini. Orang-orang bilang kapal-kapal pesiar milik Holland America Line identik dengan Indonesia. Kenapa? Karena mayoritas kru kapal atau ABK-nya berasal dari Indonesia. Kru asal Indonesia dikenal jempolan. Mereka cekatan, rajin, dan ramah. Umumnya, mereka bekerja di bagian housekeeping dan food and beverages. Di Indonesia, terdapat agen rekrutmen untuk Holland America Line, yaitu PT Sumber Bakat Insani yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Saat rekrutmen, calon ABK Holland America Line harus lulus sederet persyaratan antara lain tes wawancara, tes bahasa Inggris, dan tes kesehatan. Para calon ABK juga harus melewati training beberapa bulan sebelum akhirnya bisa dikontrak bekerja di salah satu kapal milik Holland America Line. Perusahaan Holland America Line memiliki 14 armada kapal pesiar. Masing-masing kapal memiliki nama-nama Belanda seperti Koningsdam, New Statendam, Eurodam, Rotterdam, Volendam, New Amsterdam, dan sebagainya. Setiap kapal menampilkan interior dengan tema berbeda-beda dan menawarkan rute berbeda pula yang antara lain meliputi Alaska, Hawaii, Australia dan New Zealand, Panama Canal, Meksiko, dan Karibia. Salah satu destinasi favorit penumpang adalah kawasan Karibia. New Amsterdam adalah kapal yang menempuh rute itu. Dengan kapasitas 2.000 penumpang, kapal yang diluncurkan tahun 2010 itu berukuran sangat besar. Memiliki 11 lantai atau deck, New Amsterdam menampilkan interior bertema New York yang glamor. Mungkin kapal itu ingin mengingatkan penumpangnya bahwa dulu New York City bernama New Amsterdam saat masih diduduki Belanda, sebelum akhirnya diambil alih Inggris pada 1664 dan berganti nama menjadi New York City yang kini jadi kota terbesar di Amerika Serikat. Kapal pesiar New Amsterdam memiliki 1.000 kamar atau kabin untuk penumpang, juga dilengkapi restoran, bar, toko, salon dan spa, serta pusat rekreasi seperti teater, gym, dan kolam renang. Jumlah kru kapal tidak tanggung-tanggung, bisa mencapai sekitar 800 orang. Pada bulan Februari 2014, kapal New Amsterdam dicharter oleh Bare Necessities Tour and Travel, sebuah perusahaan tur yang berlokasi di Austin, Texas. Perusahaan tur ini khusus mengelola wisata liburan nudis. Saat berada di kapal, semua penumpang boleh tampil polos kecuali saat makan malam dan jika menghadiri acara yang diselenggarakan kapten kapal. Selebihnya, penumpang bebas melenggang gondal-gandul. Kapal itu berangkat pada 9 Februari 2014 dari Fort Lauderdale, Florida, Amerika Serikat menuju Honduras yang berada di kawasan Karibia. Rencananya, tur nudis itu akan berlangsung selama 8 hari. Nah, salah satu kru kapal adalah warga negara Indonesia, namanya Ketut Pujayasa. Pria berusia 28 tahun itu berasal dari desa Suwuk, Buleleng, Bali. Menurut ayahnya, Nengah Ginawan, sejak kecil Ketut Pujayasa dikenal sebagai anak pendiam dan tekun belajar. Prestasinya di sekolah baik, dia sering juara kelas. Setamat SMA, Pujayasa kuliah di Sekolah Pariwisata International Cruise and Training Balindo Paradiso di Denpasar. Begitu tamat tahun 2011, Pujayasa melamar menjadi ABK Holland America Line. Setelah melewati serangkaian tes, dia berhasil diterima sebagai ABK tahun 2012. Terhitung Ketut Pujayasa sudah 2 kali dikontrak untuk bekerja di kapal milik Holland America Line. Rencananya kontrak kerjanya akan berakhir sebentar lagi yaitu 15 Maret 2014. Pada hari kelima pelayaran kapal pesiar New Amsterdam tepat di hari Valentine 14 Februari 2014, seperti biasa Ketut Pujayasa sibuk. Dia sedang mengantar pesanan sarapan pagi untuk seorang penumpang wanita. Setiba di depan kabin, Pujayasa mengetuk 1 kali pintu kabin wanita itu, tapi tak ada jawaban. Kemudian dia mengetuk 2 kali lagi,
Tapi yang terdengar dari dalam kabin malah suara teriakan menghardik, "Tunggu dulu SOB." Mendengar bentakan itu, Ketut Pujayasa terkejut sekaligus marah. Wanita itu telah mengumpatnya dengan kata kasar SOB. Wanita sialan itu berarti telah menghina ibunya, perempuan yang telah mengandung dan melahirkannya. Meski amarah menggelegak di dadanya, Ketut Pujayasa mencoba menenangkan diri. Dia mengantar masuk sarapan yang dipesan si penumpang wanita itu. Setelah melakukan tugasnya, dia pun keluar dari kabin. Tapi pikiran Pujayasa tidak tenang. Dia terus mengingat kata-kata wanita itu. Dia harus diberi pelajaran, begitu pikir Pujayasa. Tapi bagaimana caranya? Pemuda itu pun mengatur strategi. Dia mengambil master key. Saat si wanita itu keluar kabin, dengan master key, Ketut Pujayasa membuka pintu kabin dan masuk ke kabin wanita itu. Dia harus bersembunyi di kabin hingga si wanita datang. Pujayasa pun menuju balkon. Dia memutuskan bersembunyi di sana sambil menunggu si penumpang wanita itu kembali. Lama juga dia menunggu di balkon, sampai-sampai dia sempat ketiduran. Tapi kemudian saat yang ditunggu-tunggu tiba, pintu kabin terbuka. Wanita itu masuk seorang diri. Saat wanita itu naik ke tempat tidur, Pujayasa keluar dari persembunyiannya di balkon. Dia langsung menyerang wanita itu tanpa ampun. Si wanita melawan sekuat tenaga. Meskipun wanita itu jauh lebih tinggi dari Pujayasa, tapi dia kalah kuat dibandingkan pemuda Bali itu. Hampir 1 jam mereka bertarung. Wanita itu sempat pingsan dan saat itulah Pujayasa melakukan hal tak senonoh padanya. Ketika si wanita kembali siuman dan kapal berada di perairan Roatan, Honduras, Pujayasa nyaris melemparnya ke laut dari balkon. Tapi wanita itu menjerit sekuat tenaga. Ketut Pujayasa ketakutan perbuatannya diketahui orang. Dia segera kabur dengan melompat dari balkon ke balkon. Si wanita yang sudah babak belur dengan tenaga yang masih tersisa berusaha menyelamatkan diri dan keluar kabin. Dalam kondisi mengerikan, dia menghampiri penumpang lain dan minta tolong. Si wanita sempat berpesan kepada penumpang itu, jika dia meninggal agar si penumpang menyampaikan kepada keluarganya bahwa dia mencintai mereka. Petugas kapal segera diberitahu. Security segera bertindak dan meringkus Ketut Pujayasa yang tidak bisa lari kemana-mana di dalam kapal itu. Setelah melakukan perbuatan kejinya, Pujayasa sempat mengaku pada temannya sesama ABK bahwa dia telah menyerang seorang penumpang wanita. Tim security kemudian memeriksa rekaman CCTV dan melihat Pujayasa melompat dari balkon ke balkon untuk melarikan diri dari kabin wanita itu. Begitu kapal berlabuh di Honduras, wanita warga Amerika itu segera diterbangkan dengan helikopter ke rumah sakit di Florida, Amerika untuk mendapatkan perawatan. Begitu kapal New Amsterdam kembali tiba di Florida, personel FBI telah menunggu dan meringkus Ketut Pujayasa. Kepada FBI, Pujayasa mengaku dia melakukan aksi keji itu karena marah si wanita menghardiknya dengan kata-kata SOB. Menurutnya, wanita itu telah menghina ibunya, perempuan yang telah mengandung dan melahirkannya, sehingga harus diberi pelajaran. Konsulat Jenderal RI di Houston, Texas menjenguk Ketut Pujayasa di penjara dan membantu menyiapkan pengacara bagi pemuda itu. Pihak perusahaan Holland America Line juga menyiapkan pengacara publik yang ditunjuk pemerintah Amerika. Sidang pertama berlangsung 25 Februari 2014. Sangat sulit membela Ketut Pujayasa. Semua bukti dan saksi memberatkannya. Dia dengan sadar dan terencana menyerang penumpang wanita itu yang berakhir di rumah sakit dengan kondisi mengenaskan. Alasan Pujayasa melakukan penyerangan karena sakit hati dihardik dengan kata-kata SOB tentu saja tidak bisa diterima. Jaksa penuntut mengatakan Ketut Pujayasa telah melakukan perbuatan sangat keji. Dari kasus ini, berbagai pertanyaan kemudian muncul. Apakah sebenarnya Ketut Pujayasa siap menjadi seorang ABK di sebuah kapal pesiar? Apakah dia siap menjadi pekerja di sektor jasa yang sudah pasti setiap hari akan berhadapan dengan berbagai customer dengan bermacam karakter? Dan apakah Pujayasa cukup punya bekal bahasa Inggris dengan segala istilahnya? Apakah dia tahu bahwa perkataan SOB yang dilontarkan oleh si penumpang adalah semacam umpatan dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan penghinaan langsung pada ibunya?
Ketika media di tanah air mengangkat kasus ini, seorang mantan ABK kapal pesiar menyampaikan kepada media dia merasa heran dengan tindakan Ketut Pujayasa. Seharusnya kalau dia merasa tidak senang dengan tingkah penumpang, dia laporkan hal itu kepada atasan atau manajernya, bukannya malah menghajar penumpang itu. Dengan melaporkan kepada atasan, bisa diambil tindakan, misalnya dia tidak akan diminta lagi melayani penumpang itu. Tapi nasi sudah jadi bubur. Pengadilan Amerika tidak main-main. Pengadilan menganggap serangan yang dilakukan Pujayasa terhadap wanita itu sangat ekstrim. Pemuda itu pun dijatuhi hukuman 30 tahun penjara. Dia berakhir di penjara federal di Texas yang dihuni napi-napi brutal. Ketut Pujayasa stres. Setiap hari dia menyaksikan perkelahian antar napi di penjara. Kepada pengadilan dia mohon agar jangan dikembalikan ke penjara itu karena setiap hari dia takut akan keselamatan dirinya. Selama persidangan, keluarga Ketut Pujayasa datang dari Bali ke Florida, Amerika dan turut hadir dalam persidangan. Mereka adalah Ni Ketut Kadri, ibu Pujayasa, dan Putu Sri Susanti, istri Pujayasa. Keduanya didampingi perwakilan dari Kementerian Luar Negeri RI. Mereka berada di Amerika kurang lebih seminggu. Tapi selama berada di Florida, keduanya hanya bisa bertemu Ketut Pujayasa sebanyak 2 kali, masing-masing selama 2 jam. Sementara itu, si wanita yang jadi korban kebrutalan Pujayasa bisa diselamatkan. Dia mengajukan gugatan kepada Holland America Line. Dia mempertanyakan mengapa Ketut Pujayasa bisa-bisanya mengambil master key untuk membuka kabinnya. Apakah tidak ada pengawasan dari atasan atau manajer siapa yang berhak memegang master key sehingga bisa seenaknya mengakses kabin penumpang? Si wanita yang identitasnya disembunyikan dari publik dan hanya dikenal dengan inisial CLW juga menggugat lambatnya penanganan oleh pihak kapal. Saat sesama penumpang melaporkan kejadian itu, dibutuhkan waktu 45 menit hingga petugas datang memberi pertolongan. Kejadian yang menimpa Holland America Line membuat terkejut pihak manajemen. Selama 140 tahun keberadaan perusahaan itu, baru pertama kalinya terjadi kejahatan seperti yang dilakukan Ketut Pujayasa. Pada tahun 2015, keluarga Ketut Pujayasa di Bali menyurati Presiden Jokowi agar pemerintah dapat membantu kasus anaknya itu. Sang ayah Nengah Ginawan mengatakan hukuman yang dijatuhkan kepada anaknya tidak adil dan terlalu berat. Lewat pengacara Ketut Pujayasa di Amerika diketahui bahwa selama di penjara, Ketut Pujayasa rajin mengikuti berbagai pendidikan gratis yang disediakan dan menimba ilmu sebanyak mungkin. Yang tak kalah pentingnya, dia mengikuti pendidikan anger management atau cara mengelola emosi agar di kemudian hari perbuatannya mencelakai orang lain tidak terulang lagi. Bekerja di service industry atau sektor jasa memang tidak gampang. Butuh kesabaran ekstra jika menghadapi para customer dengan berbagai karakter dan tabiat. Bagaimana pendapat kalian tentang kasus Ketut Pujayasa ini? Apakah kalian pernah jadi kru di kapal pesiar atau di sektor jasa lainnya? Jangan lupa share pengalaman kalian menghadapi berbagai tingkah customer. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa di cerita lain.